Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azrul Hafizul Wahdi dengan NIM 1119113 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin menjelaskan tentang materi mengenal teks prosedur untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Mengenal teks prosedur. Apakah kamu pernah memperhatikan cara membuat sesuatu di televisi, YouTube, TikTok, Instagram, atau lainnya? Misalnya, cara membuat makanan atau cara mudah membuat hiasan dekoran rumah. Nah, sebenarnya langkah-langkah itu membuat sesuatu tadi termasuk ke dalam teks prosedur. Selanjutnya, pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan satu alat. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 7. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan tata prosedur. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konstruksi untuk mengurutkan kegiatan. Yang kelima, terdapat aturan atau batas dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Yang kelima, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut atau tidak urut disebut tipu. Materi selanjutnya yaitu ada struktur teks prosedur. Kemudian teks prosedur juga memiliki struktur penulisan nih. Ada 4 bagian yaitu tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah pengerjaan, dan penutup. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yaitu berisi hal yang ingin kita lakukan. Nah, tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Kemudian ada alat dan bahan. Intinya tertentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya, alat dan bahan itu berkaitan dengan benda yang gak bakal habis atau berkurang ketika kita pakai. Misalnya, alat yang kita gunakan untuk memasak ada wajan, pisau, talenan, mangkok, dan sebagainya. Sementara itu, bahan-bahan yang kita gunakan merupakan sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika kita pakai. Misalnya, bahan yang digunakan untuk membuat roti berarti ada tepung terigu, gula, garam, mentega, telur, dan sebagainya. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Jadi step by step. Hal ini bertujuan untuk membuat sesuatu kejadian menjadi runtut sehingga teks prosedur bisa tercapai. Yang terakhir itu ada penutup atau simpulan. Terakhir ada penutup atau kesimpulan. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Ya, bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Contohnya, teks prosedur itu seperti cara membuat mie instan, yaitu tujuan membuat mie instan adalah untuk menghilangkan lapar,
rasa lapar di dalam perut. Alat dan bahan yang digunakan itu seperti mie instan, telur, wajan, dan kompor, dan air. Nah, langkah-langkahnya itu seperti kita menaruh air di dalam wajan, kemudian dipanaskan di atas kompor. Ketika sudah panas, masukkan telur ke dalam wajan dan mie instan. Lalu, ambillah mangkok dan bukalah bubuk dan taruhlah di mangkok mie instan. Jika sudah masak, maka tuangkanlah mie instan ke dalam mangkok dan aduk mie instan, dan mie instan dapat dihidangi. Nah, penutup dan atau kesimpulan dari cara pembuatan tadi mie instan adalah dapat dimakan atau dikonsumsi untuk menghilangkan rasa lapar di dalam perut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.